selanjutnya? Mengingat dari pasal-pasal yang dijerat ini pasal berlapis, Bang Sanghaji. Oke, makasih Mbak Windy ya. Ini momen yang bagus juga nih, supaya kita bisa memberikan edukasi hukum juga kepada masyarakat ya. Jadi sebetulnya dalam literatur ilmu hukum pidana tidak dikenal istilah pasal berlapis ya. Di dalam literatur ilmu hukum pidana ya, pasal berlapis itu hanya istilah masyarakat atau istilah yang digaungkan oleh media ya. Pasal berlapis itu di dalam ilmu hukum pidana material itu sebetulnya terkait dengan konsep konkursus atau summon law atau gabungan tindak pidana. Jadi seseorang melakukan beberapa perbuatan atau satu perbuatan tapi kemudian melanggar beberapa pasal. Itu yang sebetulnya disebut sebagai konkursus atau gabungan tindak pidana atau summon law. Nah, di dalam ilmu hukum pidana itu kan dikenal dua bentuk gabungan tindak pidana. Ada yang idealis dan ada yang realis. Tapi kan nah, intinya dalam perkara ini adalah 12. Yes, betul. Gitu. Karena memang gabungan tindak pidana itu kalau dipakai itu biasanya akan diperberat hukumannya gitu. Nah, dari semua pasal yang diberlakukan oleh penyidik dalam konteks penetapan tersangka ini, kami melihat bahwa ada beberapa kualifikasi delik yang sebetulnya sangat tidak tepat sesuai dengan peristiwa hukum yang diduga adalah hukum pidana gitu, yaitu pengerusakan dokumen elektronik 32 dan 35, karena ini ancamannya yang paling berat. Nah, kemarin pada saat gelar perkara khusus, kebetulan di sesi kedua Bang Ade sudah tidak ikut lagi karena Bang Ade di quote and quote oleh Bang Rismon disuruh keluar gitu loh. Keberatan. Ya keberatan, akhirnya Bang Ade keluar. Keberatan. Nah, di sesi kedua itu Dan Mas Roy bersyukur tuh. Oh gitu ya. Karena bisa. Kan abang tahu kan. Ya, jadi Bang Rismon kemudian Mas Roy itu sudah mempresentasikan gitu bahwa pasal 32 dan pasal 35 ini jauh lah daripada unsur-unsur deliknya gitu. Nah, langkah ke depannya? Langkah yang akan kami lakukan ke depan setelah gelar perkara khusus ini berdasarkan juga hasil diskusi kami dengan penyidik Polda Metro Jaya, yaitu kami akan fokus untuk menghadirkan saksi ade charge, saksi meringankan dan ahli meringankan. Dan dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan mengagendakan supaya saksi dan ahli meringankan yang akan kami hadirkan itu agar segera selesai diperiksa. Dan kemudian setelah itu penyidik berencana untuk memanggil 5 tersangka lainnya dalam klaster 1. Mungkin setelah pemeriksaan itu selesai, berarti penyidik akan melakukan pemberkasan berkas perkara dan kemudian melakukan tahap 1, yaitu pelimpahan berkas. Kesiapan dari klien Bang Sanghaji apabila nanti opsinya adalah penahanan? Kalau bicara penahanan, dari awal kami yakin bahwa tidak akan dilakukan penahanan. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 4 KUHP, ya, penahanan itu kan didasarkan pada 2 syarat utama. Syarat objektifnya adalah ancaman pidananya harus di atas 5 tahun dan syarat subjektifnya adalah dikhawatirkan melarikan diri. Menurut kami dari pasal 21 ayat 1 dan 21 ayat 4 KUHP, kami melihat bahwa penyidik dari awal tidak mau melakukan penahanan karena belum yakin terhadap uraian atau analisa yuridis di dalam unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 32 dan pasal 35, sehingga penyidik tidak mau mengambil risiko. Apalagi kemarin setelah Mas Roy, Bang Rismon mempresentasikan analisa ilmiah mereka, itu malah membuat penyidik tambah belum yakin lagi bahwa unsur pidana di pasal 32 dan 35 yang ancaman pidananya lebih berat itu belum terpenuhi. Baik. Pernyataan Gofur selaku kuasa hukum Roy Panci CS yang menyebut kliennya tidak akan ditahan karena belum cukup unsur yuridis patut dibaca sebagai sikap pembelaan semata, bukan sebagai fakta hukum. Ini adalah narasi khas pengacara yang wajar disampaikan untuk melindungi kepentingan kliennya, namun tidak otomatis mencerminkan posisi penyidik. Faktanya, penetapan Roy Panci CS sebagai tersangka justru menunjukkan bahwa unsur pidana telah dinilai cukup oleh Polda Metro Jaya. Jika benar unsur yuridis belum terpenuhi, mustahil perkara ini naik ke tahap tersangka, apalagi setelah melalui gelar perkara dan pemeriksaan alat bukti. Belum dilakukannya penahanan tidak bisa dijadikan indikator lemahnya perkara. Penahanan adalah soal kebutuhan teknis penyidikan, bukan soal ada atau tidaknya unsur pidana. Penyidik punya kewenangan penuh untuk menahan atau tidak menahan tersangka, dan keputusan itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan perkara. Karena itu, klaim belum cukup unsur lebih tepat dipahami sebagai upaya membangun persepsi publik bahwa kliennya aman secara hukum. Sebuah strategi komunikasi yang lazim namun berpotensi menyesatkan jika dianggap sebagai kesimpulan hukum yang final. Singkatnya, ini bukan putusan pengadilan, bukan pula sikap resmi kepolisian.
Ini hanyalah pembelaan, dan pembelaan tentu tidak bisa dijadikan ukuran kebenaran hukum. Lebih lanjut, mari kita simak pernyataan Bung Ade berikut ini. Bang Ade, kemungkinan tidak ditahan. Bahwa saat ini Polda Metro sudah menjalankan syarat objektif, ya. Jadi syarat objektif sudah dijalankan. Sekarang kami sebagai pelapor, baik itu Pak Joko Widodo maupun pelapor-pelapor lainnya, itu meminta, bermohon untuk menjalankan syarat subjektif oleh penyidik. Artinya begini, kita sudah memberikan ruang, ya, semua sudah diberikan ruang, gelar perkara. Nah, maksud saya adalah ini tidak akan berhenti seperti yang kita perkirakan kalau diperlihatkan case close, atau selesai dalam artian tidak diungkit-ungkit lagi bahwa nggak ada ijazahnya, tapi ini tetap pidana berulang menurut saya. Sehingga saya tetap mendorong Polda Metro Jaya untuk tetap melakukan upaya-upaya termasuk syarat subjektif dia untuk melakukan penahanan. Kenapa? Ini udah kelewatan. Bayangkan Mbak Windy, ya kan, sudah diperlihatkan ini bermasalah foto lagi, ya kan, sebaiknya memang harus dilakukan penahanan, karena kalau nggak begini repot. Artinya semakin gaduh, semakin tak menentu, makin banyak korban. Ini udah saling lapor loh, Mbak. Ya, Mbak Windy, saya sampaikan, ini mereka udah saling lapor nih, udah saling lapor antara kubu sebelah dengan kubu sebelah. Ini sudah terjadi pelaporan masing-masing nih. Nah, sebentar lagi kubu kami pun ini ada mau melaporkan lagi nih. Ini akan terjadi terus nih. Laporan polisi yang akan terjadi. Maksud kami, ya, ini segera dihentikan, Mbak. Kalau ini tidak dihentikan atau tidak dilakukan syarat subjektifnya Polda Metro Jaya, ini akan semakin gaduh. Ini yang kami harapkan, supaya semua menahan diri. Sudahlah, ini kita tunggu di pengadilan lah. Tapi segera lakukan syarat subjektifnya. Oke? Bung Ade Darmawan dengan tegas mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya, agar segera mengambil langkah penahanan terhadap Roy Panci CS. Menurutnya, hingga saat ini, para tersangka tersebut tidak menunjukkan sikap kooperatif secara etis di ruang publik. Justru sebaliknya, mereka terus menggulirkan narasi yang membuyarkan fakta-fakta hasil penyidikan. Bung Ade menilai, narasi yang terus diproduksi Roy Panci CS bukan lagi sekedar pembelaan hukum, melainkan telah berubah menjadi upaya pembentukan opini publik yang menyesatkan, memicu kegaduhan, dan memperpanjang polemik yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Kondisi ini, jika dibiarkan, berpotensi mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Lebih lanjut, Bung Ade secara eksplisit menyarankan agar Polda Metro Jaya segera menerapkan syarat subjektif penahanan. Ia menegaskan bahwa syarat subjektif tidak hanya soal potensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tetapi juga mencakup potensi mempengaruhi proses hukum melalui tekanan opini dan narasi liar di ruang publik. Menurut Bung Ade, penerapan syarat subjektif bukan bentuk kriminalisasi atau pembungkaman kebebasan berpendapat, melainkan langkah preventif yang sah dan diperlukan untuk menjaga agar proses penyidikan berjalan objektif, tenang, dan bebas dari intervensi opini. Karena itu, Bung Ade meminta Polda Metro Jaya tidak ragu bertindak tegas dan cepat demi menghentikan kegaduhan berkepanjangan, menjaga wibawa hukum, serta memastikan bahwa proses hukum tidak terus-menerus ditarik ke arena propaganda dan persepsi publik yang menyesatkan. Akhir kata, mari kita jaga adab dalam berpendapat dan tawadu dalam menyikapi perbedaan. Serahkan kebenaran pada proses hukum dan rawat persatuan dengan akhlak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.